Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, baik itu berupa nikmat iman maupun nikmat kesehatan. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang qiraat. Apa itu qiraat? Menurut bahasa qiraat adalah bentuk jamak dari qiraah yang merupakan isim masdar dari qara'a yang artinya bacaan. Itu pengertian secara bahasa. Namun dalam pengertian secara istilah ada beberapa ulama yang berpendapat tentang pengertian qiraat. Salah satunya adalah Al-Jarkasi. Al-Jarkasi berpendapat bahwasanya qiraat merupakan perbedaan lafal-lafal Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut seperti takhfif, tasydid, dan lain-lainnya. Dari pengertian di atas, Al-Jarkasi hanya terbatas pada lafal-lafal Al-Quran yang memiliki perbedaan qiraat. Namun, Al-Jarkasi tidak menjelaskan bagaimana perbedaan qiraat tersebut dapat terjadi dan bagaimana pula cara mendapatkan qiraat tersebut. Yang kedua, Al-Zarqani. Al-Zarqani memberikan pengertian qiraat sebagai suatu mazhab yang dianut oleh seorang imam dari para imam qura yang berbeda dengan yang lainnya dalam pengucapan Al-Quran Al-Karim dengan kesesuaian riwayat dan turuk darinya, baik itu perbedaan dalam pengucapan huruf-huruf ataupun pengucapan bentuk-bentuknya. Namun di dalam hal ini kita tidak lazim, kita sudah lazim mendengar bahwasanya ada yang disebut dengan qiraat, riwayat, dan juga ada yang disebut dengan tariqah. Di sini kita akan membahas sedikit apa itu qiraat, apa itu riwayat, dan apa itu tariqah. Ketiga hal ini berbeda. Kenapa sedemikian? Qiraat adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang imam dari qura yang 7, 10, ataupun 14, seperti qiraat Nafi', qiraat Ibnu Katsir, qiraat Ya'qub, dan lain sebagainya. Sedangkan riwayat adalah bacaan yang disandarkan kepada salah satu imam qura, kepada salah seorang perawi dari para qura yang 7, 10, ataupun 14. Misalnya Nafi' mempunyai 2 orang perawi, yaitu Qalun dan Warish. Maka disebut dengan riwayat Qalun an-Nafi' atau riwayat Warish an-Nafi'. Adapun yang dimaksud dengan tariqah adalah bacaan yang disandarkan kepada orang yang mengambil qiraat dari periwayat qura yang 7, 10, ataupun 14. Misalnya Warish mempunyai 2 murid, yaitu Al-Azraq dan Al-Asbahani. Maka disebut tariq Al-Azraq Al-Anwarshi atau riwayat Warshi min tariq Al-Azraq. Bisa juga disebut dengan qiraat Nafi' min riwayati Warshi min tariq Al-Azraq. Sejarah dan asal-usul munculnya ilmu qiraat. Para ulama telah banyak menjelaskan tentang asal-usul munculnya qiraah ini, yang pada umumnya mereka bersandar pada latar belakang linguistik dan hadis-hadis Nabi yang menerangkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Latar belakang linguistik. Di zaman jahiliyah orang Arab mempunyai beberapa bahasa yang berbeda terutama dalam pengucapannya. Akan tetapi mereka tetap mengutamakan bahasa Quraisy yang dengan bahasa itu Allah menurunkan kitab sucinya. Bahasa Quraisy mengatasi semua dialek yang hidup di Jazirah Arabia yang jumlahnya sampai puluhan. Hal ini karena beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah bahasa Quraisy merupakan bahasa yang paling kaya dengan kata asing yang diarabkan. Sedangkan pada dialek lain tidak banyak menyerap kata asing itu. Tidak mengherankan kalau Al-Quran turun dengan bahasa Arab Quraisy yang kaya dengan bahasa asing sehingga memudahkan pengertian orang. Apalagi di kota Mekah berkumpul ahli bahasa, sastrawan, dan ahli-ahli pidato. Tidak mengherankan bila kabilah-kabilah Arab yang di sekitar kota Mekah terpengaruh dialek Quraisy yang berbeda dengan dialek yang lain. Lama-kelamaan menimbulkan perbedaan dalam membaca Al-Quran sekalipun tidak termasuk merusak makna ayat yang mereka baca. Kemudian sejarah dari latar belakang hadis Nabi. Di dalam hadis-hadis sahih diriwayatkan dari Rasulullah
terdapat keterangan bahwa Al-Quran itu diturunkan pula dalam 7 huruf. Salah satunya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas yang artinya Rasulullah bersabda, Jibril membacakan Al-Quran dengan 1 huruf kepadaku, maka aku senantiasa mengulang-ulangnya. Maka Jibril pun berkehendak menambahkan kepadaku sampai berakhir kepada 7 huruf. Muslim menambahkan riwayatnya, berkata Ibnu Syihab, disampaikan kepadaku bahwa yang 7 huruf itu mengenai satu hal dan tidak berbeda ia di dalamnya, hukum halal dan haram. Kaidah-kaidah ilmu qiraat. Pengertian kaidah ilmu qiraat menurut Imam Ibnu Al-Jazari, ilmu qiraat adalah ilmu yang mempelajari tata cara pengucapan redaksi Al-Quran dan perbedaannya dengan menyandarkan bacaan tersebut kepada perawi-perawinya. Sedangkan pengertian ilmu qiraat adalah ilmu riwayah atau ilmu yang berdasarkan penukilan dari para ahli qiraat secara bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Macam-macam qiraat Al-Quran. Yang pertama, qiraat yang 7 atau biasa disebut dengan Al-Qiraat As-Sab'. Ibnu Al-Jazari dalam kitab An-Nasr menggambarkan situasi pada abad-abad kedua dan ketiga Hijriyah dalam hal qiraat yang beredar di masyarakat, bahwa keadaan sudah mulai tidak kondusif. Hampir saja kebenaran tercampur dengan kebatilan. Melihat situasi ini, para ulama qiraat mulai tanggap lalu memilah bacaan yang bisa dianggap betul-betul bacaan yang sah. Dipilihnya 7 imam yang mewakili setiap negeri, di antaranya adalah qiraat yang 7 yang diwakili oleh imam dari setiap negeri itu, di antaranya salah satu yang pertama Imam Nafi' Ibnu Abi Du'am As-Afahani yang wafat pada 169 Hijriah. Yang kedua Imam Abdullah Ibnu Katsir yang wafat pada 120 Hijriah. Yang ketiga Imam Abu Amr Al-Basri yang wafat pada 154 Hijriah. Yang keempat Imam Abdullah bin Amir wafat 1118 Hijriah. Imam Ashim bin Abi An-Najud yang wafat pada 129 Hijriah. Yang keenam Hamzah bin Habib Az-Zayyad yang wafat pada 156 Hijriah. Yang ketujuh yang terakhir adalah Al-Qisai Ali bin Hamzah yang wafat pada 180 Hijriah. Itulah 7 imam yang mewakili bacaan qiraah sab'ah. Kemudian qiraah 10 yang biasa disebut dengan Al-Qiraat Al-Ashr. Di samping qiraat 7 masih ada lagi qiraat yang juga masyhur di kalangan para ulama, adalah qiraat 10. Mereka adalah imam 7 ditambah 3 imam, yaitu Imam Abu Ja'far Yazid bin Al-Qa'qa yang wafat pada 130 Hijriah. Yang kedua Imam Ya'qub Al-Hadrami yang wafat 205 Hijriah. Yang ke-10 Imam Khalaf bin Hisham Al-Bazar yang wafat pada tahun 2229 Hijriah. Jadi dari qiraat yang 7, qiraat 10 ini hanya yang ditambah imam sebagai yang 3 saya bacakan tadi. Bacaan mereka dari segi kualitas bisa disamakan dengan qiraat 7. Bacaan mereka memenuhi 3 persyaratan diterimanya dalam sahihnya sebuah qiraat sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Yang terakhir qiraat 14 atau yang biasa disebut dengan Al-Qiraat Al-Arba'ah Asyr. Para ulama qiraat masih terus berupaya menghimpun qiraat imam lainnya. Lalu muncul 4 imam lain, hanya saja bacaan mereka di bawah kualitas bacaan imam 10. Oleh karena itu ulama qiraat sepakat bahwa qiraat imam 4 terakhir ini saj, artinya tidak boleh dibaca sebagai Al-Quran karena tidak memenuhi 3 kriteria yang disebut di muka. Siapa imam yang 4 tersebut? Yang pertama adalah Ibnu Muhaishin yang wafat pada 122 Hijriah. Yang kedua Al-Yazid dengan 2 rawinya Sulaiman bin Al-Hakam dan Ahmad bin Farar.
Yang ketiga Al-Amashi yang wafat pada 147 Hijriah dengan rawinya Al-Muttawwi' dan Asy-Syanabuji. Dan yang keempat Al-Hasan Al-Basri dengan rawinya Suja' Al-Balqi dan Ad-Duri. Keempat ulama tersebut dipercayai bahwasanya bacaan mereka di bawah kualitas bacaan imam yang 10, dan dipercayai bahwasanya imam yang 4 ini tidak boleh digunakan dalam pembacaan Al-Qur'an karena tidak memenuhi kriteria syarat diterimanya qiraah. Menyinggung tentang diterimanya sebuah qiraah, kita akan membahas tentang kaidah qiraat yang sahih. Adapun kaidah qiraat yang sahih diterimanya adalah ada 3 syarat. Yang pertama, bacaan betul-betul mutawatir dan masyhur di kalangan ulama qiraat. Bacaan tersebut diriwayatkan oleh banyak orang dari banyak orang dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, harus sesuai dengan rasam Utsmani. Qiraat yang dibawa itu harus sesuai dengan bacaannya dengan rasam Utsmani. Dan yang ketiga, harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab karena Al-Quran adalah bahasa Arab. Jika hal tersebut terpenuhi, maka bacaan tersebut wajib diterima sebagai bacaan yang sahih. Dan ada juga qiraat yang ditolak. Menurut Manna Al-Qattan, syarat diterimanya qiraat adalah pertama, qiraat harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab dari segi kefasihannya. Yang kedua, qiraat harus sesuai dengan rasam Utsmani berdasarkan penjelasan di atas. Apabila qiraat tidak memenuhi syarat, maka qiraat tersebut ditolak. Nah, kita pasti bertanya-tanya, apakah qiraat itu berpengaruh kepada bacaan? Apakah qiraat bacaan itu berpengaruh kepada makna dan berpengaruh kepada penetapan hukum? Di sini kita akan membahas pengaruh perbedaan qiraat tersebut terhadap istinbat hukum. Adapun perbedaan qiraat dalam Al-Qur'an yang menyangkut ayat-ayat hukum dan berpengaruh terhadap istinbat hukum, misalnya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222, mereka bertanya kepada tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Berkaitan ayat di atas, di antara imam qiraat 7 yaitu Abu Bakar Syu'bah, qiraat Asyim riwayat Syu'bah, Hamzah dan Al-Qisai membaca katanya yathurna dengan memberi syiddah pada huruf ta dan ha, maka bunyinya menjadi yatarhina. Berdasarkan perbedaan qiraat ini, pada ulama fikih berbeda pendapat. Dengan banyaknya perbedaan qiraat, ulama yang membaca yathurna berpendapat bahwa seorang suami tidak diperkenankan berhubungan dengan istrinya yang sedang haid kecuali telah suci atau telah berhenti dari keluarnya darah haid. Sementara yang membaca yattahhirna menafsirkan bahwa seorang suami tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan istrinya kecuali telah bersih. Mungkin hanya sekilas pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang kami mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada para pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru disambung video.